Hari ke-10, saudara-saudara, nggak nyangka ya sampai juga kita di hari ke-10. Wow, sudah tinggal sedikit lagi perjalanan kita, saudara-saudara, tinggal 11 hari lagi. Nah, selamat pagi, atau mungkin kapanpun Anda menyaksikan ini, selamat siang, selamat petang, atau selamat malam. Dalam perjalanan menuju kemenangan, kita bukan menuju kemenangan ya, kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan untuk mendisiplin diri, mematikan daging, dan menguatkan roh, supaya jiwa kita tidak melulu dan tidak lagi dikontrol oleh daging, tetapi oleh roh. Nah, ada satu hal penting yang harus kita ingat untuk dalam melakukan doa puasa ini. Apa itu? Saudara akan tangkap dari cerita ini. Nah, Alkisah di sebuah sawah, saudara-saudara, di sebuah sawah ada 2 ekor burung dengan 1 ekor kodok. Ada 2 ekor burung dengan 1 ekor kodok, dan mereka bersahabat, saudara. Nggak tahu gimana caranya, kapan kenalannya, kapan tukar nomor WhatsAppnya, saya nggak tahu. Yang penting mereka bersahabat. Nah, satu ketika suasana di sawah itu sudah tidak lagi memungkinkan untuk mereka tinggal dan hidup di situ. Lantas mereka bercakap-cakap dan memutuskan untuk pindah ke tempat lain yang jauh lebih available, jauh lebih memungkinkan untuk mereka hidup. Nah, si kodok mengalami kesulitan untuk pindah karena saudara tahu kodok tidak bisa terbang, kodok tidak bisa jalan, cuma bisa lompat dan cukup kesulitan untuk jalan darat. Tapi burung bisa terbang. Nah, kedua sahabat burung ini berkata, ayo kita ajak si kodok terbang bersama kita. Yang satu tanya, caranya gimana? Caranya adalah, ayo kita berdua sambil terbang kita gigit ranting. Lantas si kodok suruh pegangan di ranting itu dengan mulutnya. Nah, lantas satu burung di kiri, satu burung di kanan, mereka dengan paruh mereka gigit itu ranting, dan si kodok di tengah-tengah menggigit ranting kuat-kuat. Lantas terbanglah mereka bertiga, saudara-saudara. Lantas ketika mereka terbang, si petani melihat kejadian itu dan takjub dan kaget dan kagum dan berkata, kok bisa ya mereka sepintar ini? Ide siapa gerangan ini? Lantas si kodok dengan pongahnya berkata, dia buka mulutnya dan dia berkata, oh tentu saja jelas ide saya. Dan lalu jatuhlah si kodok dan mati, saudara-saudara. The moral of the story is, pelajarannya adalah, saudara, dari kisah ini kita harus belajar untuk rendah hati. Sebab kesombongan selalu menghancurkan. Kesombongan akan mendahului kehancuran. Kata Amsal 16 ayat 18, kesombongan mendahului kehancuran dan keangkuhan mendahului kejatuhan. Kalau orang sombong, kalau orang angkuh, itu adalah DP, saudara. Itu adalah uang muka. Karena uang muka yang dia bayar pasti mendatangkan hasil yang sudah dia bayar di muka. Namanya adalah kehancuran dan kejatuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara, dalam puasa ini penting sekali untuk kita memiliki kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah kunci untuk segala perkara, kunci untuk segala sesuatu dalam kerajaan Allah. Sekalipun kita hidup di bumi, tetapi kita adalah warga kerajaan Allah. Dan di tengah-tengah bumi, kerajaan Allah sudah hadir lewat kita. Maka prinsip-prinsip kerajaan Allah harus tetap kita praktekkan selama di bumi. Dan salah satunya adalah we must remain to be humble. Kita harus selalu rendah hati. Saudara-saudara, rendah hati bukan sesuatu yang kita peroleh dari Allah. Rendah hati bukan sesuatu yang Tuhan harus lakukan, kerjakan buat kita. Tetapi kerendahan hati adalah sesuatu yang kita buat, sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita persembahkan bagi Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melatih diri yang sukanya dilayani, yang sukanya dikagumi, yang sukanya sombong ini untuk menjadi rendah hati? Ada banyak latihan, dan salah satunya tahu nggak, saudara-saudara, bahwa cara yang paling alkitabiah untuk melatih kerendahan hati adalah lewat puasa. Lewat doa puasa kita sedang melatih untuk merendahkan hati. Bahkan kalau pakai kata rendah diri, saudara, ya, rendah diri itu nggak boleh. Satu-satunya saat dimana kita boleh rendah diri adalah merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Caranya dengan berdoa puasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab saudara kalau baca orang-orang hebat, tokoh-tokoh hebat di Alkitab, termasuk Raja Daud, termasuk Esra, mereka adalah orang-orang yang biasa merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan hati di hadapan Tuhan lewat doa puasa. Sehingga kita lihat bagaimana Tuhan mengangkat dan memakai mereka. Itu sebabnya, saudara-saudara, 1 Petrus 5 ayat 5-6 mengingatkan kita, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua.
Saya sedih saudara, kadang pengetahuan bertambah, teknologi meningkat, tetapi sikap kerendahan hati dari generasi muda itu makin lama makin hilang. Saya lihat ada satu meme saudara ya, ada satu meme dari media sosial saudara yang menunjukkan gambar bagaimana kelakuan anak muda zaman now tahun ini dengan orang tuanya. Orang tuanya sementara bicara, anaknya juga bicara balik. Orang tuanya sementara bicara, anaknya sudah lipat tangan atau telak pinggang. Itu disebutnya foto anak muda zaman now. Kemudian siang posting itu taruh di bawahnya foto saya, foto anak muda zaman saya tahun 86 saudara, tahun 1986. Yang tadi, yang di atas yang zaman now, anak mudanya lagi lipat tangan, lagi balas bicara sementara orang tuanya menasihati. Tapi kalau foto saya zaman now, dia pasang gambar Rocky Balboa sudah babak belur saudara, lagi babak belur, dan dia sebut itu sebagai inilah wajah saya setelah saya bicara membalas perkataan orang tua saya di tahun 1986 ya. Situasi berubah, tetapi Alkitab ajarkan bahwa tidak seharusnya begitu dengan orang percaya. Kultur boleh berubah, masa boleh berubah, tetapi orang percaya hidup dalam kebenaran Alkitab, kebenaran ilahi, kebenaran Tuhan yang tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Orang percaya diajar yang muda menghormati yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Kenapa? Sebab Allah menentang orang yang congkak. Congkak itu sombong saudara ya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. God resists the proud, but He give grace to the humble. Kalau Anda butuh grace, Anda butuh banyak kasih karunia dalam hidup ini dari Allah, dari Tuhan, Anda harus sering-sering belajar dan sering-sering praktekkan rendah hati. Sebab hidup ini tidak mungkin dijalani tanpa kasih karunia Allah. Hidup ini berat, hidup ini sukar, ada pandemi, ada resesi, ada orang jahat, orang gak suka sama kita, ada begitu banyak tantangan. Kita butuh kasih karunia Allah. God give grace to the humble. Dalam ayat ini dalam bahasa Indonesia, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Kita butuh belas kasihan Tuhan loh saudara. Tanpa belas kasihan Tuhan hidup kita tidak maju. Tanpa belas kasihan Tuhan karir kita akan terhambat. Tanpa belas kasihan Tuhan rumah tangga kita akan hancur. Tanpa belas kasihan Tuhan rezeki kita tertutup. Tanpa belas kasihan Tuhan kita tidak bisa sembuh. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Dan siapa yang mau jadi lawannya Allah? God resists the proud. Allah menentang, Allah melawan orang yang congkak, Allah melawan orang yang sombong. Saya jangankan melawan Allah saudara, melawan satpam aja nggak mau saudara ya. Anda melawan satpam di mall, melanggar peraturan mall, Anda ditangkap, Anda dipukul pakai bentungan benjol saudara ya. Apalagi Anda melawan Allah gitu dengan kesombongan kita. Wah, jangan saudara ya, kanker bisa-bisa. Karena itu saudara, sorry saya bilang kanker bukan mau nyerang siapa-siapa, karena ini pengalaman pribadi saudara ya. Saya kena kanker juga karena melawan Allah ya. Ayat 6 lanjut bilang begini, karena itu saudara-saudaraku, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Syarat promosi, syarat naik pangkat, syarat naik gaji, syarat naik urapan, syarat naik berkat, syarat naik dampak, syarat promosi bagi orang-orang yang adalah warga kerajaan Allah itu bukan menjilat. Itu bukan pukul sana pukul sini, tusuk sana tusuk sini, senggol sana senggol sini, bukan KKN, bukan menjilat, bukan sogok, bukan. Cara orang percaya dalam kerajaan Allah untuk dapat promosi, untuk diangkat Tuhan adalah kerendahan hati. Lucu ya, kalau orang dunia berpikir caranya naik adalah bagaimana cara untuk bisa promosi, yaitu naik. Tetapi promosi dalam kerajaan Allah itu jalannya menurun. Makin Anda rendah hati, makin Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan, makin Tuhan angkat. Sebaliknya orang yang suka naik-naik sendiri, orang yang memuji-muji dirinya sendiri, orang yang menyombong-nyombongkan dirinya sendiri, orang yang merasa dirinya mampu, orang yang congkak, yang merasa gak butuh Tuhan, yang merasa dia hebat, gak butuh orang lain, gak butuh sesama, dia bisa sendiri. Malah orang yang naik-naikkan dirinya itu direndahkan Tuhan. Itu prinsip. Makanya doa puasa ini sedang melatih kita untuk rendah hati, saudara-saudara. Dan orang yang rendah hati dikasihani Tuhan, ditinggikan Tuhan. Mungkin Anda masih ingat kejadian ketika Allah mau memperandakan Niniwe, Allah mau menghukum Niniwe, tetapi oleh karena belas kasihannya
Tuhan Allah sampaikan kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, beritahu kepada semua orang di sana, aku mau menghukum kamu, tapi kalau kamu bertobat, merendahkan diri dan berdoa, berpuasa, mencari wajahku, aku akan berbelas kasihan, aku akan mengampuni, dan aku akan membatalkan hukumanmu. Nah, saudara-saudara, yang terjadi adalah Yunus pergi ke sana, Yunus sampaikan, bahkan raja, bukan cuma rakyat jelata, raja bertobat, raja melempar mahkotanya, merobek jubahnya, menangis, berdoa, berpuasa, dan memerintahkan seluruh rakyat sampai ternak kota Niniwe, semuanya berdoa, berpuasa, merendahkan diri. Dan apa yang terjadi ketika mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan, mereka beroleh kasih karunia dari Tuhan Allah. Kenapa, saudara-saudara? Karena kalau kita memasuki doa puasa ini tidak punya sikap hati sama seperti orang-orang Niniwe, kita masuk doa puasa ini dengan keinginan, dengan kerinduan, dengan sikap untuk dilihat orang, kita advertise, kita punya puasa, saudara, kita virtue signaling kalau bahasa Inggrisnya ya, nggak pengen nyombong, cuma sepertinya nyombong gitu. Sebetulnya nyombong, kita posting, kita tulis, aku harus kuat puasa hari ini gitu ya, atau sebentar lagi berbuka puasa, saatnya menantikan berbuka, itu kan seperti saya juga posting begitu beberapa waktu lalu. Memang kita boleh-boleh saja, sah-sah saja posting, tetapi maksud hati siapa yang tahu kalau kita posting itu untuk virtue signaling, kita pengen kasih lihat orang bahwa gue puasa loh. Atau kalau kita di kantor, kita dengan tetangga, dengan keluarga, kita bilang, jangan makan depan saya dong, aduh jangan masak begini dong, aduh jangan lakukan itu dong, aduh jangan makan snack depan saya dong, saya kan lagi puasa, hormati saya, tutup semua makananmu, pergi jauh dari saya. Itu namanya pengumuman, saudara ya. Itu namanya sombong, itu namanya congkak. Dan Allah menentang orang begini, doa puasanya tidak menghasilkan apa-apa, tidak mendatangkan kasih karunia. Nah, sekali lagi, doa puasa seharusnya melatih kita untuk rendah hati. Doa puasa seharusnya membawa kita pada humility, pada kerendahan hati, belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tidak sombong di hadapan sesama. Sebab Matius 6 ayat 16 Tuhan Yesus ajar, kalau kita mau puasa, saudara-saudara, caranya begini. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya apa? Upahnya pujian dari orang. Jadi doa puasa tidak lagi mendatangkan manfaat apapun. Ketika kita pamer, aku lapar nih, badanku gemetar. Kamu tahu nggak aku lagi puasa? Kamu tahu nggak bahwa aku sedang menahan lapar? Aku lakukan ini demi Tuhan loh, untuk Tuhan loh. Pokoknya untuk Tuhan loh. Dia sudah mendapat upahnya ketika orang berkata, wah kamu hebat ya, kamu rohani sekali ya, kamu doa puasa, wah hebat ya. Ini lain soal dengan ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga atau bersama rekan sekerja atau bersama teman di kampus, di sekolah, dan mereka makan, menawarkan kita, dan mereka tanya, kok kamu nggak makan? Lantas kita kan nggak boleh bohong, kita harus jawab jujur, oh maaf saya sedang berpuasa. Nah ini beda, saudara ya. Ini bukan pengumuman, ini kita harus menjawab, menjelaskan kenapa kita tidak makan makanan yang mereka tawarkan, kenapa kita tidak makan bersama-sama dengan mereka. Maka kita harus dengan jujur berkata, mohon maaf, saya tidak bisa makan saat ini, saya sedang berpuasa, mohon pengertiannya. Nah, kalau itu tidak salah, saudara-saudara ya. Beda kalau saya pengumuman, saudara ya, tolong jangan ada yang makan dekat saya karena saya sedang berpuasa. Nah, itu namanya iklan, saudara ya. Kata Tuhan Yesus sudah mendapat upahnya. Ayat 17 bilang gini, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ini kalau zaman dulu pakai minyak, jangan zaman sekarang maksudnya ayo mandi keramas, saudara ya, lalu cuci muka. Jangan cuma badannya aja, pakai biore, pakai foam, cuci muka supaya kelihatan segar, supaya kelihatan fresh, dan tidak ada satu nyamuk dan manusia pun yang tahu bahwa kita sedang puasa. Tujuannya apa? Supaya kita melakukannya dengan sembunyi. Ayat 18, perhatikan baik, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, maksudnya puasa kita yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, orang lain gak boleh tahu, akan membalasnya kepadamu. Saya tidak bilang bahwa
sesama jemaat gereja Living Bread, kita harus sembunyi. Toh ini puasa raya bersama. Satu sama lain sedang tahu bahwa kita sedang berpuasa. Dan sebagai hamba Tuhan, saya pun harus mengkhotbahkan ini, menceritakan teladan saya, sebab konteksnya adalah mengajar. Tetapi kepada orang-orang di luar gereja kita, orang-orang yang tidak mengikuti puasa 21 hari ini, mungkin jemaat Living Bread atau bukan jemaat Living Bread yang sedang menyaksikan ini, kepada orang-orang di luar yang tidak puasa bersama kita, kita tidak perlu memberitahu mereka. Cukup lakukan dengan tersembunyi. Kalau mereka memang harus kita beritahu demi alasan komunikasi, maka beritahu. Tetapi sebisa mungkin, sama seperti ketika Tuhan mengajar untuk memberikan sedekah, lakukan dengan sembunyi supaya jangan jadi riya. Kalau kata sepupu kita, jangan jadi kesombongan, dilihat orang nih, saya nyumbang nih. Begitu juga doa puasa. Pelajarannya apa saudara dari situ? Ini dahsyat saudara. Semua bentuk bakti yang kita lakukan bagi Allah, semua bentuk devosi yang kita lakukan bagi Tuhan, semua bentuk pelayanan, semua bentuk dalam tanda kutip amal ibadah yang kita persembahkan untuk Tuhan secara tersembunyi, tidak diketahui oleh siapapun. Perhatikan baik, Allah akan membalasnya secara terbuka di depan mata semua orang. Saya ulang ya, segala sesuatu niat, devosi, persembahan, doa puasa, segala bakti yang kita ikrarkan, tekadkan, karena Roh Kudus sudah taruh di hati kita dan kita jawab iya sama Tuhan, secara sembunyi-sembunyi kita lakukan, orang lain tidak tahu, kita tolong orang, orang lain tidak tahu, kita bantu orang, orang lain tidak tahu, kita doa puasa, orang lain tidak tahu, saudara-saudara. Apa yang kita lakukan secara tersembunyi, Allah akan balas, Allah akan reward, Allah akan berkati secara terbuka di depan mata semua orang. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena saya punya contoh. Anda mungkin masih ingat Raja Saul? Raja Saul ketika diurapi, semua orang Israel tahu. Karena harus tiup shofar dan segala macam, lantas Nabi Samuel harus tuangkan minyak di atas kepala Saul. Semua orang tahu. Dan ketika secara sembunyi-sembunyi Saul melakukan dosa di hadapan Allah, dan ketika roh Allah undur, roh Tuhan undur dari Saul, dia tetap raja. Roh Allah undur, tidak ada satu orang pun yang tahu. Allah tuh begitu. Tetapi sebaliknya, saudara perhatikan ya, ketika Daud membangun keintiman, dia naik lebih tinggi sama Tuhan, naik ke gunung kudus Tuhan. Setiap hari ketika dia mengembalakan domba, dia bergaul karib dengan Tuhan, dia ciptakan lagu buat Tuhan, dia nyanyi buat Tuhan, dia memainkan kecapi, meniup seruling buat Tuhan secara sembunyi, tidak diketahui siapapun selain oleh kambing domba embe yang dia gembalakan. Maka saudara-saudara, kita belajar dari Alkitab apa yang terjadi dengan Daud. Beroleh belas kasihan Tuhan, beroleh pengurapan Tuhan, beroleh promosi. Oh, Daud itu bukan cuma diangkat jadi raja. Anda pasti ingat saudara, bahkan permainan kecapi Daud pun diurapi dengan kuasa, sehingga roh jahat yang ada di dalam Saul ketika mendengar permainan dan penyembahan Daud bermanifestasi roh jahatnya. Dan bahkan Daud dipakai oleh Roh Kudus untuk bernubuat. Banyak nubuatan tertulis di dalam lagu-lagu karangan Daud di kitab Mazmur. Salah satunya nubuatan tentang kelahiran, kematian Mesias kita, juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara, yuk lewat doa puasa ini kita mau merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Hanya kepada Dia saja kita boleh rendah diri, tapi tidak kepada manusia. Dan kepada manusia kita harus belajar rendah hati, menganggap orang lain lebih hebat, lebih bisa dari kita. Dan biarlah semua orang mendapat pujian dan kemuliaan. Cukup kita saja sama Tuhan. Apa yang kita lakukan sembunyi, Tuhan akan reward dengan terbuka. Semua orang akan lihat ketika Anda diangkat Tuhan. Mari siapkan hatimu. Kalau Anda mau dapat terobosan, kalau Anda mau dipercaya Tuhan dengan berkat yang lebih, kalau Anda mau diangkat Tuhan, mau dipromosi Tuhan, cuma satu kuncinya. Mau naik sama Tuhan, jalannya adalah turun. Makin rendah, makin tinggi diangkat. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku mohon ampun buat setiap kami, termasuk saya, yang mungkin ada prideful behavior, ada sikap hati yang sombong ketika kami menjalani puasa ini. Ada satu niat yang mendorong kami untuk mencari Engkau, tetapi dengan tujuan untuk menyombongkan diri di hadapan manusia. Atau ada motivasi tersembunyi. Tuhan, aku mohon bersihkan hati kami, jadikan hati kami yang tahir ya Allahku. Wash me, wash us, cuci bersih kami, mandikan kami dengan darah Kristus Yesus, dan bersihkan kami seputih salju, untuk kami persembahkan hidup kami, tubuh kami, daging kami, doa puasa kami di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati dan dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Paduka yang mulia, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Pencipta jagat alam semesta, Bapa kami.
Terpuji namamu Tuhan. Amin, amin. Selamat beraktivitas. God bless you.